Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Praktalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Setelah badai yang terjadi karena penyempurnaan pil hari itu, topik hampir seluruh paviliun Kaisar Hitam berkumpul pada wanita berpakaian putih dengan kekuatan menakutkan serta alkemis misterius itu. Banyak orang yang berjaga di luar gedung itu, mencoba mendapatkan beberapa petunjuk. Namun, tidak ada lagi aktivitas sedikit pun di dalam gedung setelah penyempurnaan pil selesai. Karena niat membunuh yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya secara sembarangan. Pemilik paviliun itu tidak memperlihatkan wajah mereka terlepas dari keributan di dunia luar. Beberapa orang datang berkunjung dengan pikiran aneh, tapi mereka hanya bisa pergi dengan bijak setelah ditinggalkan di luar pintu yang tertutup. Moya, yang menganggap dirinya sangat hebat, tentu saja termasuk di antara orang-orang ini. Saat dunia luar sedang gempar karena masalah kemarin, Xiao Yan hanya menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dokter peri kecil dan Ziyan, yang berjaga di ruang tamu, segera maju ke depan setelah melihat Xiao Yan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan ketika melihat mata pria itu dipenuhi bekas darah. Apakah orang ini benar-benar gila ketika dia mengolah pil? Kamu tetap berada di ruang rahasia selama 2 hari. Kami akan mendobrak pintu dengan paksa jika Anda tidak keluar. Dokter peri kecil mau tidak mau menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Dia melihat Xiao Yan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar dokter peri kecil menegurnya. Dia tidak berhenti setelah menyelesaikan penyempurnaan dari pil pemecah zong saat itu. Sebaliknya, dia sekali lagi membuka kuali dan memurnikan beberapa pil obat lainnya setelah beristirahat dan memulihkan dokinya. Oleh karena itu, waktu yang dia habiskan sedikit lebih lama. Meskipun penyempurnaan terus-menerus semacam ini menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat lelah, dia mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Kekayaannya saat ini memungkinkan dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang dalam pelelangan. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kami, jawab dokter peri kecil. Hehe, sepertinya kamu telah menghalangi banyak orang yang mempunyai niat buruk dengan mengungkapkan dirimu saat itu. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Saya bertemu dengan seseorang dari Xiao Get, orang itu harus menjadi saudara kedua Anda. Ada juga seorang lelaki tua yang kekuatannya ada di kelas Do Zong di sampingnya, dokter peri kecil dengan lembut mengungkapkan. Itu seharusnya adalah penatua pertama Suqian. Dia adalah satu-satunya elit Do Zong di akademi dalam. Xiao Yan sedikit tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia berbicara perlahan. Apakah kamu tidak berencana mengunjungi mereka? Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak untuk saat ini, cukup banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam ini. Semuanya ada di sini karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika kami mengungkap hubungan kami dengan Xiao Get saat ini, itu malah akan menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam mencari bantuan. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kita untuk mengungkapkan diri kita pada saat yang kritis. Terserah kamu, dokter peri kecil tidak peduli. Dia mengangkat mata ungu keabu-abuannya dan secara acak berkata, Moya itu telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia berkata bahwa pemimpin sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing, ingin mengundangmu untuk berkumpul. Namun, saya menolaknya karena Anda sedang memurnikan pil obat. Tidak apa-apa menolaknya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sebuah pemikiran segera terlintas di hatinya saat dia bertanya, seperti apa kekuatan Mo Tianxing? Dia juga seorang elit Do Zong dan hampir sama dengan saya. Dia bisa dianggap sebagai Do Zong bintang 4. Dokter peri kecil merenung sebelum dia menjawab. Do Zong bintang 4 ya? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, orang berjubah abu-abu di sisi lembah api iblis juga seharusnya adalah seorang Do Zong. Dokter peri kecil sepertinya teringat sesuatu. Oleh karena itu, dia tiba-tiba berbicara lagi. Xiao Yan merajut alisnya. Jarinya yang bergerak perlahan berhenti sebelum dia menghela nafas. Seperti yang diharapkan. Saya mengatakan bahwa lembah api iblis tidak akan membiarkan Fang Yan datang begitu saja. Meskipun orang ini dapat dianggap memiliki setengah kaki di kelas Do Zong, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Do Zong asli. Mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang misterius berjubah abu-abu ini. Saya tidak menyadarinya.
Dokter peri kecil juga menggelengkan kepalanya. Aura orang berjubah abu-abu itu sangat tidak jelas. Jika dia tidak berada dalam jarak dekat pada hari itu, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan besar dalam menemukan kekuatan orang ini. Dia juga sama sekali tidak menyadari keberadaan orang lain. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Banyak sekali golongan yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, hanya ada satu saja. Hihi, aku penasaran partai mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dia punya firasat bahwa pelelangan kali ini akan ternoda darah. Dokter peri kecil itu mengangguk samar-samar. Dia segera melihat mata merah Xiao Yan dan tanpa daya berkata, "Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kelelahan seperti itu tidak baik untuk tubuhmu." Iya. Wajah Moya berkedut. Dia dengan kejam mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya sebelum senyum sekali lagi tersungging di wajahnya. Namun, dia baru saja akan mengikuti ketika suara sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras. Kakinya sepertinya terpaku ke tanah. "Jika kamu menggerutu tentang umurmu yang panjang, kamu bisa mengikuti kami." Lokasi di mana Sekte Kaisar Hitam mengadakan pelelangan adalah lapangan terbuka yang sangat luas yang terletak di tengah kota. Meskipun demikian, Sekte Kaisar Hitam sepertinya meremehkan daya tarik lelang ini. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di pelelangan dan melihat lalu lintas manusia berwarna hitam yang tampaknya tak ada habisnya, mereka langsung merasa tak bisa berkata-kata, masing-masing orang ini bahkan lebih gila dari yang lain. Untungnya, Sekte Kaisar Hitam sepertinya sudah menduga situasi seperti ini. Oleh karena itu, mereka merancang sebuah terowongan yang diperuntukkan bagi para ahli dari wilayah sudut hitam. Setelah kelompok Xiao Yan melakukan penyelidikan, mereka mengambil beberapa belokan dan berhasil sampai di depan terowongan. Ada banyak penjaga dari Sekte Kaisar Hitam yang menjaga terowongan ini. Tangan mereka membawa senjata tajam yang berisi kilatan dingin. Lalu lintas manusia yang padat hingga tidak berani mendekat. Beberapa tetua Sekte Kaisar Hitam juga secara acak berdiri di pintu masuk terowongan. Doki kuat yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang di sekitar merasakan tekanan terus-menerus. Saat ini, terkadang ada beberapa orang yang memasuki terowongan khusus ini. Setiap kali hal ini terjadi, akan menimbulkan seruan pelan dari kerumunan besar di sekitar. Mereka yang bisa masuk dari tempat ini sebagian besar adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi hebat di wilayah pelosok hitam. Orang-orang hebat ini adalah orang-orang yang sulit dilihat oleh orang-orang biasa di wilayah sudut hitam. Beberapa tetua dari Sekte Kaisar Hitam akan tersenyum dan maju ke depan di tengah seruan itu. Mereka dengan sopan akan mempersilahkan setiap kelompok untuk memasuki terowongan. Kelompok 3 orang Xiao Yan perlahan menaiki tangga di depan banyak tatapan. Setelah itu, mereka berjalan menuju pintu masuk terowongan yang dijaga ketat. Banyak pandangan di sekitar melirik ketiga sosok asing ini. 2 di antaranya terbungkus jubah hitam besar. Bahkan kontur tubuh mereka pun tidak terlihat di balik bayangan jubah. Orang yang paling menarik perhatian di antara ketiganya adalah dokter peri kecil berpakaian putih dengan rambut seputih salju. Sikapnya yang halus membuat mata banyak orang menjadi cerah. Siapakah orang-orang terampil ini? Mengapa kita belum pernah mendengarnya? Aku tidak yakin. Apakah mereka berasal dari luar wilayah pelosok hitam? Penampilan dokter peri kecil sangat asing bagi orang-orang dari wilayah pelosok hitam. Segera, banyak orang mulai terlibat dalam percakapan pribadi dengan rasa ketidakpastian. 3 tetua Sekte Kaisar Hitam yang menjaga pintu menemukan mereka bertiga sementara semua orang merasa tidak yakin. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat dokter peri kecil berwajah dingin dan berpakaian putih. Mereka semua buru-buru memperlihatkan senyuman hangat di wajah mereka dan melangkah maju untuk menyambut kelompok tersebut. Dari sikap mereka, jelas bahwa mereka sudah mengetahui kekuatan dokter peri kecil. Mereka kemungkinan besar juga hadir dalam badai pemurnian pil saat itu. "Hei, Tuan Yan Xiao, kamu akhirnya tiba." Tetua Sekte Kaisar Hitam yang mengenakan jubah hijau menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, yang benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam, secara acak mengangguk ke arah tetua ini. Dia tidak menjawab dengan tidak perlu. Sang tetua tidak berani merasakan ketidakpuasan sedikitpun dari sikap yang agak angkuh ini. Kemampuan seorang alkemis yang bisa memurnikan pil obat tingkat 6 tingkat tinggi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengannya. Seorang tetua Sekte Kaisar Hitam. Terlebih lagi, ada seorang elit Douzong dengan mata sedingin es di sisi Xiao Yan. Silakan masuk." Setelah berbincang sedikit dengan Xiao Yan dan melihat pihak lain tidak tertarik,
tetua dengan bijaksana menyingkir sambil terus berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Xiao Yan menangkupkan tangannya pada tetua itu. Dia dengan belak-belakan memimpin dua orang lainnya dan memasuki terowongan yang disediakan khusus. Setelah itu, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Wanita itu, auranya sangat dingin. Dao Qi di dalam tubuhku hampir berhenti beredar saat berdiri di sampingnya. Dia memang layak menjadi elit Douzong. Penatua berjubah hijau itu mengusap keringat dingin di wajahnya setelah menyaksikan kelompok Xiao Yan menghilang di dalam terowongan. Akhirnya, dia berbicara dengan rasa takut yang masih ada dalam suaranya. Yan Xiao itu seharusnya adalah orang yang memurnikan pil obat saat itu, kan? Sungguh tak terduga. Prestasi tersebut sebenarnya sudah ia miliki di usianya yang masih sangat muda. Dibandingkan dengan dia, bahkan pemimpin sekte junior sedikit lebih rendah. Seorang penatua dengan lembut menghela nafas. Saya sangat penasaran apa latar belakang mereka. Kami belum pernah mendengar tentang ketiga orang ini di wilayah sudut hitam. Seorang lelaki tua lainnya mengerutkan kening dan bergumam. Lupakan saja, hal-hal ini bukanlah hal yang harus kita pikirkan. Penatua berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Pandangannya menyapu terowongan sebelum dia melihat sekelompok orang lain muncul. Senyuman sekali lagi muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Kelompok Xiao Yan melewati terowongan yang remang-remang. Beberapa menit kemudian, ruang di depan mereka tiba-tiba terbuka, dan tempat lelang yang sangat besar muncul di mata mereka bertiga. Bunyi gong perlahan berhenti dan cincin lampu energi perlahan muncul. Akhirnya, ia mengunci meja lelang di dalamnya seperti sangkar. Ini adalah semacam tindakan perlindungan. Kebanyakan orang di wilayah pelosok hitam tidak punya hukum. Sesuatu seperti merampok barang yang dilelang pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa, yang terbaik adalah berhati-hati. Lagi pula, barang yang akan dilelang kali ini terlalu berharga. Jika terjadi kecelakaan, Sekte Kaisar Hitam akan kehilangan mukanya. Xiao Yan dengan lembut menghela napas saat dia mengamati cincin energi melingkar yang telah muncul. Akhirnya akan dimulai.